Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan GBI Cempaka Mas dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online pagi hari ini. Saya mengundang kita semua sama-sama untuk menaikkan pujian mengawali ibadah pagi hari ini. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkan. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati semua yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkan. Janji-janji-Mu kami percaya, Kau setia dan mulia, haleluya.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Cempaka Mas pagi hari ini. Nah saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, perikop dari firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah perumpamaan tentang talenta. Khotbah saya hari ini berjudul Temukan Potensi Dirimu di musim pandemi ini. Ya, ini judul khotbahnya. Temukan potensi dirimu di musim pandemi ini. Saudara, potensi atau talenta dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan adalah bawaan seseorang sejak lahir. Atau talenta itu adalah bakat yang dimiliki atau kebolehan yang dipunyai dan menjadi sebuah nilai bagi orang tersebut. Ya. Dan setiap orang itu berbeda-beda kapasitas, berbeda-beda talenta. Ada orang yang sukanya hitung-hitungan, ada orang yang suka dengan gampang untuk menangkap belajar bahasa, ya. Ada orang yang hobinya suka bicara, ini calon motivator, ya. Kemudian ada orang yang hobinya di dapur, masak dan sebagainya. Poinnya begini saudara, kalau kita memiliki kapasitas atau talenta, kita memiliki sesuatu yang dapat dibagikan dan itulah calling kita. Dan Tuhan mau supaya kita menghidupi kapasitas, talenta dan memaksimalkannya. Maka judul khotbah ini, temukan potensi dirimu di musim pandemi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi selaku orang percaya apa yang harus kita lakukan untuk menggali potensi yang ada di dalam setiap orang yang percaya. Yang pertama, ayat 15 sampai 16. Saya baca buat saudara, dikatakan demikian, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Catat ini, garis bawah ini, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Artinya Tuhan memberikan warisan kepada kita, kasih karunia talenta atau bakat. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Masing-masing pergi. Nah saudara, yang pertama yang saya ingatkan kepada kita, sadari, ini dia, sadari bahwa kita punya kapasitas, kita punya talenta yang Tuhan telah beri kepada kita. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Nah, kita sudah tahu semua talenta itu setiap orang berbeda-beda. Saudara, sebagai buktinya begini, anak kembar saja hobinya bisa berbeda. Yang penting buat kita, yang penting berinvestasilah di bidang kita masing-masing. Kalau engkau dilahirkan dan kemudian engkau menemukan passionmu sebagai guru, jadilah guru yang terbaik untuk memaksimalkan murid-muridmu. Kalau engkau hobinya di dapur, ibu rumah tangga, masak, yakinkanlah dalam dirimu bahwa masakanmu akan lebih enak dari ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu di rumah katakan amin. Ya. Kemudian sebagai orang tua, kita juga bisa menemukan potensi anak-anak kita. Anda mungkin punya 2 atau 3 anak.
dalam keluargamu. Engkau bisa lihat kapasitas anakmu dan engkau bisa arahkan anakmu, ya. Temukan talenta, temukan kapasitas. Demikian juga di dalam pelayanan. Ada beberapa jawatan, ada jawatan penggembalaan, ada jawatan untuk penginjil, ada jawatan sebagai guru, ada jawatan sebagai nabi. Poin pentingnya saudara, mari temukan potensi dirimu, engkau punya kapasitas, engkau punya talenta. Setiap orang saya percaya punya talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita seperti dalam ayat yang 15 itu. Jadi saudara, jangan iri dengan kapasitas orang lain. Jangan pernah iri dengan kapasitas orang lain. Orang punya 5 talenta, biarlah dia memaksimalkan dengan 5 talenta. Anda punya 2 talenta, maksimalkanlah talenta yang diberikan Tuhan kepada saudara. Itu yang pertama. Jadi pertama saudara, temukan talentamu. Di mana engkau suka, itulah talentamu, itulah passionmu. Maksimalkan di passion kita masing-masing. Saudara, mungkin saudara bisa juga bertanya kepada orang-orang yang bisa melihat talenta yang apa yang akan kita hidupi dalam kehidupan ini. Bisa Anda pergi ke psikiater atau psikolog bertanya talenta saudara. Tapi sesungguhnya setiap pribadi tahu talenta, passion saudara. Saudara suka apa? Suka musik. Nah itu salah satu caranya. Nah yang kedua, jadi yang pertama Anda harus tahu saudara dan saya pasti punya talenta, punya potensi. Ya. Yang kedua, ayat 22 sampai dengan ayat 23 dikatakan begini. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikulkan tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua, belajar setia memikul tanggung jawab. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang punya 2 talenta ini, dia tidak protes kepada yang 5 talenta. Kenapa dia dikasih 5 talenta sedangkan saya 2? Dia tidak protes. Saudara, jangan iri dengan orang lain. Tapi lihatlah potensi yang ada di dalam dirimu. Temukan potensi itu, bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, kalau sebab saudara membandingkan dengan orang lain, saudara akan kecewa dalam kehidupan ini. Padahal saudara, kita semua dikasih kapasitas oleh Tuhan. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jadilah dirimu dan maksimalkanlah di dalam dirimu tersebut. Saudara bisa lihat bagaimana Daud waktu berperang melawan Goliat. Dia dikasih baju perang untuk digunakan. Baju perang siapa saudara? Baju perang Saul. Tapi dia susah dengan baju perang Saul, nggak cocok. Saudara jangan bandingkan dengan orang lain, saudara nggak akan cocok. Saudara spesial di hadapan Tuhan. Katakan amin. Lalu coba kita lihat jawabannya di ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan Alkitab? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil dan aku akan memberikan tanggung jawab yang besar. Bertanggung jawablah dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Waktu engkau tahu jati dirimu, engkau bertanggung jawab dengan potensi yang ada di dalam dirimu. Dan saudara terus maksimalkan itu saudara. Tunggu waktunya. Promosi Tuhan akan datang kepada saudara. Sebab Alkitab berkata, ya, ayat 23, baik sekali. Kenapa Tuhan berkata baik sekali? Karena orang tersebut bertanggung jawab. Dia bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih potensi, Tuhan kasih talenta yang dalam dirinya. Kemudian dia kembangkan itu. Orang yang pun tahu jati dirinya, kemudian dia bertanggung jawab. Saya percaya orang tersebut akan gampang menerima promosi yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan rindu memaksimalkan orang. Setiap kita pribadi lepas pribadi yang tahu potensi, kemudian bertanggung jawab dalam diri kita masing-masing.
Oleh sebab itu saudara, siapkan diri dengan ambil tanggung jawab. Orang yang dewasa bukan ditentukan oleh umur. Orang yang dewasa adalah berani ambil tanggung jawab dan memikul tanggung jawab itu dalam kehidupan orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 24 dan 25. Dikatakan demikian, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Bayangkan saudara, ini orang yang punya 1 talenta. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25 dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, poin yang ketiga, pola pikir atau mindset kita harus berubah. Saudara, yang ketiga, Tuhan mau supaya pola pikir kita, cara pandang kita, mindset kita yang terus berubah. Kegagalan kita bukan karena ketidakmampuan. Orang punya 1 talenta, dia punya potensi kok. Cuma dia tidak berani memikul tanggung jawab dan cara pandangnya yang salah. Kesalahan banyak orang, sekali lagi, bukan tidak punya kemampuan. Semua kita punya kapasitas, punya kemampuan. Tapi masalahnya orang tersebut gagal karena kebanyakan tidak mau berubah. Saya pernah membaca satu berita, ini terjadi di negara China, karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan hari-hari ini. Kita sudah terbiasa dengan teknologi, dengan handphone, di dalamnya ada WA, di dalamnya banyak sekali yang bisa kita pakai dan kita maksimalkan. Seorang yang dari China ini, seorang kakek-kakek, dia stres dengan perkembangan teknologi. Kita tahu sekarang ya, orang selalu pengen cepat, tidak perlu pergi ke restoran lagi. Dia pakai handphonenya, dia bisa pesan makanan pakai handphonenya. Kemudian kalau dia mau pergi ke satu tempat, dia tidak perlu panggil taksi lagi. Dia bisa invite Grab melalui handphonenya. Persoalannya bapak tua ini, dia tidak mau berubah, saudara. Apa yang terjadi? Dia stres. Dia bilang hidup ini susah. Untuk makan, cari makan walaupun punya uang, tapi tidak bisa belanja, tidak bisa cepat untuk beli makanan. Ya, akhirnya yang terjadi apa saudara? Bapak tua ini stres, padahal dia punya uang, tapi dia tidak bisa gunakan teknologi. Mindsetnya tidak mau berubah. Si orang tua ini kasihan sekali. Dia ambil sikap yang salah. Dia tidak mau berubah. Dia bunuh diri. Dia frustrasi. Dia merasa gagal dalam kehidupannya. Jangan sampai saudara merasa gagal dalam kehidupan saudara. Saudara punya potensi yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Ya, banyak orang tidak mau berubah karena cara pandangnya, sehingga itu membatasi dia tidak bisa mengikuti kondisi yang semakin hari semakin cepat berubah ini. Kita lihat saja akibat COVID-19 ini, banyak bisnis yang harus berubah. Kita tadi lihat hampir semua negara, hotel dibuka di mana-mana. Coba sekarang lihat, semua hotel bisnisnya slow down, bahkan mati. Kita coba lihat, orang tidak perlu pergi ke bioskop lagi, nggak perlu ngantri beli tiket. Dia cukup pakai handphone, dia bisa putar video, dia bisa cari apa saja berita yang dibutuhkan. Restoran pun sekarang dalam COVID-19 ini, banyak restoran yang close saudara. Mall sekarang juga tutup. Bisnis grosir juga semua slow down, mati karena tidak berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat sekarang, semua orang berubah. Lihat hotel pun sekarang berubah fungsi saudara. Hotel pun sekarang karena sudah tidak ada
tamu yang datang lagi. Akhirnya hotel berubah menjadi food delivery. Ya, kemudian mall juga berubah, saudara, ya kan? Jadi rumah sakit. Bahkan di Jakarta juga ada mall yang sudah berubah fungsi menjadi rumah sakit. Mengikuti perkembangan zaman, kalau enggak dia disikat oleh kemajuan zaman. Ruang guru, hari-hari ini juga murid-murid tidak bisa bertemu dengan ruang guru, diganti dengan Zoom meeting, saudara. Grosir sudah berubah menjadi Tokopedia dan Shopee. Kita pun diminta Tuhan untuk semakin hari semakin berubah. Anda tidak berubah akan digilas oleh perubahan tersebut. Nah, orang yang bisa bertahan, anak-anak Tuhan yang bisa bertahan, mindset saudara perlu berubah. Berubah bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Berubah cara pandang saudara mengikuti perkembangan zaman, tapi Anda tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir saudara, ayat 29. Ayat 29 dikatakan demikian, karena setiap orang yang mempunyai, karena setiap orang, berarti semua orang mempunyai saudara ya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Wow, ayat ini luar biasa sekali. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Ini tujuan Tuhan, memberi hidup dan hidup dalam Yesus, hidup berkelimpahan. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Poin yang keempat, Anda akan alami anugerah keluasan Tuhan. Artinya Anda pun akan di stretching. Anda akan dipaksakan Tuhan untuk melentur. Anda dimaksimalkan oleh Tuhan. Yesus sering berkata begini, apa yang ada padamu? Seperti anak kecil. Pada saat itu mereka belum makan. Yesus bertanya kepada mereka, apa yang ada padamu? Hari ini juga Yesus datang kepada saudara, apa yang ada padamu? Saudara, anak kecil ini dia polos, tapi dia mau mengembangkan kapasitas. Dia tulus, dia serahkan 2 ikan dan 5 roti di tangan Yesus. Seberapapun yang Anda punya, Anda sanggup di stretching Tuhan. Anda sanggup dimaksimalkan oleh Tuhan. Artinya waktu saudara tahu kapasitas dan saudara terus bertanggung jawab dengan kapasitas dan terus mau berubah mengikuti tuntunan Tuhan dan perkembangan zaman, maka siap-siaplah promosi akan datang. Ada istilah blessing in disguise. Kadangkala situasi kondisi yang kita anggap rugi, itu cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Anda percaya itu? Yang setuju katakan amin di rumah. Lihat ya, coba Musa. Tuhan bertanya kepada Musa waktu mereka mau menyeberangi laut Teberau. Dan Tuhan berkata, mereka pada udah ketakutan, blessing in disguise saudara. Apa yang ada padamu? Cuma tongkat saudara, cuma tongkat. Tapi tongkat diserahkan kepada Tuhan, tongkat ini bisa membelah laut Teberau. Tongkat hatimu bersama dengan Tuhan, engkau taruh di hadapan Tuhan, bisa membuka jalan berkat bagi saudara. Ya, Daud waktu melawan Goliat, punya apa saudara? Ketapel. Saya ingat waktu saya masih kecil juga pakai ketapel. Hari ini anak-anak banyak yang nggak tahu dengan ketapel. Ketapel itu adalah alat untuk menembak burung pakai batu saudara. Tapi ketapel yang ada di tangan Daud diserahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup bikin stretching. Goliat yang besar dikalahkan dengan ketapel. Sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak masuk akal bagi dunia akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan. Jangan batasi kuasa Tuhan ada dalam dirimu, sebab di dalam engkau ada potensi Allah yang sangat besar. Kesimpulannya saudara, kesimpulannya untuk kita bisa bertahan dalam situasi COVID, Tuhan mau supaya kita menemukan potensi diri kita. Saudara, yang pertama, yakinlah engkau punya kapasitas. Sebab kembali kepada ayat 15. Kepada yang seorang diberikan 5 talenta. Kepada yang seorang diberikan 2 talenta. Kepada yang seorang diberikan 1 talenta. Semua orang punya kapasitas masing-masing. Yang kedua, bertanggung jawablah. Itulah kesimpulannya. Bertanggung jawablah dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan, jangan malas. Ya, yang penting Anda temukan passion saudara,
temukan itu, maksimalkan. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang pernah kerja di satu bank. Posisinya sudah manager, level manager, more than enough dia punya salary. Tapi dia bilang begini, saya tidak menemukan passion saya di sini. Hobinya suka menyanyi, hobinya suka bikin arrangement, membuat lagu-lagu. Dia berhenti, dia resign saudara dari posisi yang lumayan itu, dan dia kelola bisnis musiknya. Tahu apa yang terjadi? Banyak lagu-lagunya, luar biasa. Dan dia semakin hari, semakin dimaksimalkan. Artinya, siapapun kita, bertanggung jawab dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Kemudian selalu berubah sesuai dengan manuvernya Tuhan. Perkembangan Tuhan, perkembangan zaman yang semakin hari semakin berubah. Kita pun harus berubah, mengikuti pola zaman. Tapi tetap dosa adalah dosa, kita harus berjalan dalam kebenaran. Hikmat Tuhan mengikuti setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, pasti ada promosi yang Tuhan berikan kepada saudara. Dengarkan ini, dimanapun gereja berada, mungkin kita ada di Indonesia, siapapun yang menonton ini, Tuhan akan promosikan saudara kalau saudara tahu menemukan potensimu dan kemudian saudara bertanggung jawab, kemudian mau berubah dan lihat stretching dari Tuhan akan terjadi. Hari ini juga engkau yang menonton, Tuhan sedang promosi saudara, surga selalu terbuka. Mari kita berdoa. Sekiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan saudara, menemukan jati dirimu, intimlah dengan Tuhan, melekatlah kepada Tuhan, percayalah akan datang promosi yang datang dari Tuhan. Saudara di rumah masing-masing, angkat kedua tanganmu, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di musim-musim pandemi hari-hari ini, di mana dunia sedang ketakutan, dunia sedang mengeluh, tapi kami percaya bahkan di situasi yang tidak memungkinkan, tapi ada Tuhan di tempat itu, dan kami menemukan jati diri kami akan menemukan potensi kami, dan waktu kami menemukan potensi kami, dan kami mau bertanggung jawab di dalamnya, memaksimalkan potensi kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami terus mau berubah sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bagi kami, rancangan damai sejahtera, hari esok yang penuh dengan pengharapan. Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itulah desain kami, itulah cetak biru kami. Berkati anak-anak-Mu yang menonton di video ini Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas menjamah mereka. Orang-orang yang putus asa, Kau berikan pengharapan yang baru. Orang yang merasa gagal, dengar hari ini Tuhan mengasihi engkau. Terbukalah anugerah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat setiap masalah. Sebab di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Informasi dari GBI Cempaka Mas selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, selama PSBB belum selesai, kita masih terus mengadakan ibadah secara online. Yang kedua, kita diminta untuk menjaga jarak, memakai masker dan menjaga kesehatan, dan tentunya tetap berdoa. Demikian pengumuman dari GBI Cempaka Mas. Jika ada hal yang ingin disampaikan, dapat diberitahukan melalui ketua-ketua KUL. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat sekarang ini Bapa. Begitupun juga Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya, pakai Tuhan lebih dan lebih, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan di tingkat Bapa. Berkati juga gembala sidang kami Bapak Niko dan keempat wakilnya, dan seluruh gembala cabang dan ranting, dan gembala CK9 Bapak Sony Waplau. Berkati hamba-Mu lebih dan lebih, sehingga mereka juga boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang semakin dahsyat dipakai Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa dan negara kami ada dalam hati-Mu, ada dalam rencana-Mu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Indonesia pasti diberkati Tuhan, dilawat dan juga dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan juga Gubernur Bapak Anies Tuhan. Semua petinggi
petinggi-petinggi yang Tuhan percayakan dari tingkat tertinggi sampai terendah. Berikan hikmat bijaksana daripadamu, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil datangnya daripadamu, membawa perubahan yang baik buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan Bapak yang baik pengerja maupun juga jemaat-jemaat GB Cempaka Mas Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setiamu Tuhan terus menyertai kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan kebaktian kita dan kita akan menerima berkat. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, biji mata Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, anugerah, kebaikan, rahmat, janji-janjinya yang telah diberikan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Bersama dengan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, menyertai saudara mulai hari ini. Bahkan sampai Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang berbahagia, bersukacita, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.